Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakariya rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati 'aqir. Qala dzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza wazkur rabbaka katsiran wa sabbih bil 'ashiyyi wal ibkar. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allaha astafaki wa tahharaki kita tidak lagi dari inna Allah ya. 1, 2, 3. Inna Allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu quti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raqiin. Dzalika min amra'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim id yahtasimun. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masih Isa bin Maryam. Kita belajar dari ismu ya. Ismuhul Masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Alhamdulillah kita telah selesaikan halaman 65 ya. Baik, hadirin sekalian, kajian kali ini spesial ya, karena sekali lagi kalau kajian yang lainnya itu kebanyakan ilmu tentang kehidupan ya, tetapi kali ini kita akan mengilmui yang biasanya sesuatu ini tidak disukai oleh yang muda. Biasanya yang mempelajari ilmu ini adalah sing rumongso ya. Ada cah ngomong itu bilang wis mampu lemah ya, padahal justru inilah indahnya Islam yang tidak diajarkan oleh agama lain. Minal mahdi lal lahdi itu semuanya ada ilmunya. Jadi kali ini kita akan, ini bukan kajian biasa, ini workshop ya. Workshop penyelenggaraan jenazah yang akan dibawakan oleh sesuai dengan pelajar itu Bapak Kiai Sudi Utomo. Beliau mendapat gelar Kiai waktu itu sedang perjalanan ke Bekasi tahun 2020. Mendapat gelar kehormatan waktu itu ya. Insyaallah. Beliau ini sebagai Ketua PCM Muhammadiyah Pacitan ya. Insya Allah nanti kita belajar
supaya tidak bingung kalau ada yang kemudian di antara saudara kita yang meninggal, kita bisa menangannya dengan cepat. Dan sekali lagi, kita mencari teman dalam kehidupan itu harus orang-orang soleh. Kenapa? Karena itu sama saja dengan kita mencari orang siapa yang nanti akan menyelami kita ketika meninggal. Jadi bertanyalah teman-teman soleh. Langsung saja kita hadirkan beliau Kiai Haji Susi Utomo dari kampung sebelah. Pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Segala puji Allah, tiada suatu ungkapan yang lebih indah, tiada suatu ungkapan yang lebih bermakna, dan sekaligus tiada ungkapan yang berbobot kecuali memuji Allah, mengagungkan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, yang pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah berikan nikmat buat kita, yaitu nikmat hidayah, nikmat istiqomah di dalam keimanan, sehingga dengan nikmat itu Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, dan dibersamai kita pula orang-orang yang dimuliakan Allah, insya Allah fi dunya wal akhir. Amin. Salam dan salam semoga Allah limpah curahkan pada Rasul kita Rasulullah Muhammad SAW, dan limpah itu Allah berikan kepada para ahli keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan tentunya orang-orang yang senantiasa berusaha berpegang teguh kepada tali syariat Allah, yang insya Allah jamaah masjid atau mushola tadi ya, dalam seluruh keluarga besar Karomah. Saudaraku yang dirahmati Allah, insya Allah sebelumnya sama maaf, kiranya pada kesempatan ini mungkin tidak seperti biasanya. Kalau saya biasanya suaranya identik, ya untuk nyaring-nyaring sidik begitu ya. Cuman pada malam hari ini sungguh ngaji di Karomah suarane blerak. Ini semua sungguh mengingatkan bahwa ada kalanya kita tuh memang kadang suara kita itu menyebabkan kita merasa lebih dari yang lain, karena mungkin ya agak nyaring-nyaring sedikit,
nafas yang tadi panjang, berikan panjang sedikit, gitu ya. Ya, mungkin dari situ semuanya. Allah berikan sudah 2 pekan ini kepada saya, suaranya belum nyari-nyari juga. Nah, saya memahami itu semuanya. Mudah-mudahan ini mengingatkan sebagaimana materi pada kesempatan malam tadi juga. Ya. Apa itu? Tentang kematian. Karena kita tertuju seperti ini, tentu saya memahami mungkin Allah mengurangi dosa-dosa saya karena ucapan saya, karena lisan saya, karena suara saya. Nah, pada turun, insya Allah kan doanya seperti itu juga kan, tidak mengapa Allah mensucikan. Jadi bukan Allah mengampuni. Nah, saudara yang dimaklum, jadi tidak usah kemana-mana. Kalau tadi sudah dalam rangkaian acara ini, di sini dalam player itu ada manajemen kematian. Ini bagian-bagian seperti itu. Ada kalanya kesehatan, ada kalanya kita sakit. Nah, disinilah saudaraku, bagaimana kita mengingat tentang masalah kematian. Karena kematian adalah bukan akhir dari semuanya. Tapi justru kematian inilah peralihan kita kepada kampung yang sebenarnya. Nek Jawa, Mas, zaman kelanggengan, zaman yang tiada habisnya. Makanya ketika di sini dijelaskan manajemen kematian, sebenarnya kita hadir ke sini sudah meminit tentang kematian itu. Setiap langkah kita sudah dinilai jihad, sudah dinilai ibadah. Dan tentu kita berharap kita hadir di majelis ini pula, ya, kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu ilmu bermanfaat. Yang tentunya dalam hal ini yang kata lebih spesial, yaitu masalah kematian. Tapi kita bukan belajar untuk mati loh ya. Kita tidak tahu ya. Tapi ini belajar tentang bagaimana kehidupan setelah kematian. Loh, konsep ini kematian seperti apa? Ya seperti kita lakukan ini. Yang kita didorong di setiap mimbar, di setiap kesempatan, ya, dari materi ataupun dari khotbah kita sudah diawali. Auzubillahi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sudah dimiliki di sini. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi tidak ada takwa edok-edokan. Takwa hanya di pantes-pantesan. Takwa hanya di lisan. Jadi benar-benar takwa ini, ya, karena makhluk rusak, ya kan? Semua ukurannya adalah masyarakat, semua ukurannya adalah lingkungan rusak. Dan sentuhan-sentuhan tentang memanage kematian ini Allah sering sekali mengingatkan kepada kita semuanya. Ya, surah Al-Kahfi itu ayat 5, Masya Allah, sebut apa? Sebenarnya Allah itu lembut banget, kita tuh merasa enak gitu. Ya ibadiyalladzina amanu, coba. Hei hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya bumiku itu luas. Iya, maka sembahlah aku. Berarti tidak boleh selingkuh tentang masalah apa? Sembahan. Artinya ini, ya, ini juga manajemen tentang kematian. Belum lagi ketika sering kita membaca ketika, ya,
Pemberangkatan jenazah sering yang menyampaikan tentang wakil keluarga atau yang memberangkatkan menyebutkan dalam surah Al-Araf ayat 34 Alhamdulillah syaitan rajim walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la tastaqdimun. Ini berkaitan dengan ayat tadi dalam surah Al-Anfal tadi, karena setelah ayat tadi ya disebutkan kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Sama ayat ini juga namanya memilih tentang kematian. Jadi kalau di sini disebutkan manajemen atau tentang kematian, inilah manajemen kita. Hati-hati. Kita sadari, kita orang-orang beriman, bahwasanya orang-orang beriman itu segala kondisi apapun itu dalam ranah ujian Allah. Karena kita sudah mengucapkan, kita sudah mengingatkan. Ya, di sini. Akhasiban nas ayatku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia ini dipanggil-panggil ayakulu ketika dia ingin ngomong amanah iman wa hum la yuftanun, dan dia orang diuji. Semua akan diuji dengan ucapan kita dengan keimanan kita. Nih selesai satu masalah, yaitu tentang manajemen kematian. Nah, sekarang manajemen orang sakit. Nah, ini kalau ditanya dulu, nah ini mungkin buatan kampung, buatan kegiatan yang jam pinter tak? Hah? Jam 8? Gak kampung gak? Jam 12 ya Bu? Gaya ngomong apa kan? Tak ada dia. Tak begitu. Terus lagi. Terus kalau manajemen orang sakit, yuk sadarilah bahwasanya tadi kalau Ustaz sampaikan ya, bahwa orang sakit itu orang yang ingat tentang kematian, dan padahal orang sakit itu dekat dengan kematian. Sadar betul dengan ibu-ibu? Sadar betul bapak-bapak? Hah? Alah tenang nih. Lu malah sakit butuh rasa-rasa gitu oke? Sakit sholat sunnah aras-arasan gitu oke? Sakit pirit aras-arasan gitu oke? Isinya cuma rasanya kok ini dong gitu oke? Alah, padahal ini sakit itu dekat dengan kematian. Maka kita harus punya amalan-amalan unggulan. Yang mungkin remeh nanti bisa menyelamatkan kita. Yang mungkin remeh nanti bisa wasilah buat kita. Betul atau benar? Amalan itu betul atau benar? Betul amale. Apa? Oh, waduh bapak apa? Nek awake lara kudu tengah wengi. Ayo, jadi ditinggal, ya kan? Alasannya kadangan, ya? Ayolah ngomong apa? Coba kita praktekkan itu. Karena masalah sakit dengan kematian sadarilah. Ketika nanti akan sakit dan lebih sakit itu ketika dicabut oleh malaikat. Rasulullah itu merasakan sakit, apalagi kita. Nek wong wedok punya anak persalinan itu jadi saya keluar dari siji, mana Bu? Nggih Bu? Bu? Nggih. Adene kok orang berpikisan kok pindho pitelu. Ayo, jadi saya keluar dari siji. Hah? Kalau bapak sunat pisan wis kok. Ya enggak begitulah, Pak. Enggak begitu juga memang. Tetapi yuk kita ambil karena ini memanage masalah orang sakit, ya. Bagaimana ketika memanajemen ketika kita sakit, yuk cari yang sederhana saja. Ketika kita sakit, sadarkan semuanya karena Allah. Karena sakit itu adalah menguras dosa-dosa
kita. Rager uang loh, PAUD belum memang rager uang, tapi di sini adalah orang-orang yang hebat. Di sini bukan rager uang, di sini ada uang rasa baik nih, yang ngaji karomah ini loh, Bu. Uang rasa baik nih loh, kita orang karomah ini. Di karomah coba. Enak-enak ngomong ya, orang ngaji punya aku, nggak TV punya aku tadi. Nah, jadi ketika sakit ambil, paksakan diri. Ketika ke belakang ya wudu, batal ya wudu, batal ya wudu. Lo bolak balik lo jeding bunyi mulus, waduh merah karuan ya wudu. Karena ketika nanti Allah takdirkan kita mati kalau nggak ada wudu, adalah matinya mati sedih, masya Allah. Nih sederhana dong. Neng angel dilakoni. Coba ya yang sederhana ini. Ya, melawan. Ya, dari apa yang kita mungkin syahwat kita, mungkin dingin itu tantangan. Justru ketika menyadari semakin dingin, pahalanya semakin banyak. Berkah ujiannya abad. Gimana sih? Insya Allah ujiannya ini abad. Mulai mesti oke, lo tak seneng enak-enakan, ya gak mungkin lah. Ya, nih, dari sederhana itu aja. Nanti diuraikan sendiri, diminit sendiri. Nanti yang tahu panjenengan. Kalau kuliahnya nanti terus tengah-tengah jam terus pak, biar masih luas. Ya. Nah, sekarang kata kita sebenarnya bikin poin-poin, cuma ya karena energi, eksplorasi, ya, itu tanggapannya oke kayak ya. Macam-macam gitu ya. Jadi akhirnya di sini kebagian seperti ini tidak apa-apa, dinikmati saja. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini disebutkan bahwasanya manajemen saat sakaratil maut bayu ini. Ibu, bapak, rahimahullah. Dan di sini ada manajemen ketika sakaratil maut itu jadi sakaratil maut kok di manage. Kita masih waras tuh, kita masih waras kan? Kita bukan belajar kematian, tetapi bagaimana belajar tentang hidup ya sudah mati. Menghadapi sakaratul maut ini tidak selalu orang yang mendekati mati itu diketahui. Namun ketika ini kita tahu tanda-tandanya. Setidaknya ketika kita sudah pernah mendampingi orang tua kita, saudara kita, ya, itu sudah apa? Sudah tahu tentang hal itu. Namun sebelum menginjak kepada sakaratul maut, sedikit ini ada ya, ada dulu. Terus kita lanjutkan kita aja. Coba jam 8 kurang nggak? Kemalaman? Ya dipercepat ya. Kita cepat hari jam berapa? Kita mau baca dulu aja. Ya. Saudaraku, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kita tidak bisa menyelamatkan. Dan ketika ada di pemandangan, kita masih sibuk dengan yang lain, urusan-urusan dunia. Ini juga bagian daripada sesuatu yang menghambat, yang mempersulit, yang bikin lidah keluh ketika sakaratul maut. Keluh tentang apa? Keluh tentang ketika kita ya mengucapkan kalimat tauhid. Ini hati-hati juga ya. Ibu-ibu, ini sering nih ya. Mohon maaf ibu-ibu, saya dengarkan ketika ada kajian-kajian dan sebagainya. Setelah itu ada cerita sendiri. Ya saya memahami lah. Mohon maaf ibu-ibu. Kalau nggak rame itu ya nggak
ibu-ibu gitu ya, benar ya. Nah, tapi tidak apa-apa, cuman ini bagian daripada yang membuat lancarnya kita ketika kita nanti sudah menjelang sakaratil maut. Nah, apa itu? Mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah. Karena apa? Jelas mana ayatul kalam, la ilaha illallah, takulah. Pas nih mana yang saya ngentek, enak saya ngentek. Mana la ilaha illallah bahwa yang telah dan dia tahu tentang ilmu la ilaha illallah, takulah. Jadi sini, nah, ini juga manajemen tentang tadi ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi adalah tentang bagaimana sakaratul maut, namun sebelumnya bagaimana kepastian dan juga tanda-tanda daripada husnul khotimah, ini yang penting. Dan kita semua berharap ke sana. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di antaranya adalah karena nanti biar lugat ya, bukan hanya mau baca, tapi kita baca artinya nanti sebagian yang pertama, tanda-tanda orang yang husnul khatimah dan juga nanti su'ul khatimah itu dari kelihatan ketika bagaimana jika dia adalah sakaratul mautnya. Di antara tanda-tanda kematian yang dilakukan kematian bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya tanggungan itu berwasiat. Entak meh bapak sama. Jarang sekarang ya orang berwasiat. Lah, Jarang sekarang. pilek kan anu kan berpengaruh kan gak situ nek pilek. Ibu saya sebelum meninggal Lah iya. berwasiat. Dengan izin Allah. Nah di sini. Loh, bagaimana selayaknya wasiat ini? Ini dari hadis Bukhari Muslim. Langsung artinya saja. Tidak selayaknya bagi seorang muslim membiarkan wasiat yang harus diberikannya terkatung-katung selama 2 hari. Seharusnya wasiat itu harus sudah dituliskan. Berarti Kok iso? ketika kita masih sadar, masih normal, tulislah wasiat itu. Jangan sampai apa? Kita mati, ya kan? Urusan banyak, akhirnya apa? Keluarga yang ditinggalkan ini yang repot. Dan ini banyak sekali terjadi seperti ini. Dituliskan bagaimana hak-hak dan sebagainya kalau perlu seperti itu. Dan kemarin saya dengar sendiri di samping saya ada seorang yang sudah uzur dan tua menyampaikan wasiat kepada saudara saya di Banyuwangi. Pak, saya nanti kalau mati, tolong nanti yang merawat sampean, termasuk nanti saya minta dikubur di tempat ilmu seperti itu. Nah inilah wasiat. Maka ketika nanti orang itu mati, maka yang menerima wasiat itu wajib hukumnya untuk menjalankan. Saya juga pernah berwasiat seperti itu. Ya. Nanti kalau saya mati suatu waktu, memandikan, memakamkan, serahkan kepada Pak yang menyelenggarakannya. Di sini bagian-bagiannya. Yang kedua, ada berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan janganlah salah seorang di antara kamu wafat kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam hal ini berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ini kaitannya apa? Bermacam hal ya tentang sakitnya
Jangan dikaitkan dengan macam-macam. Nauzubillah. Di luar sono sakit sedikit, ini karena tetangganya. Sakit sedikit, ini dibikin saingan bisnisnya. Sakit sedikit, ini karena naik jabatannya. Nauzubillah, semua nauzubillah. Berprasangka pada Allah bahwa sakit itu adalah bagian daripada penebus, penghancur, pensuci daripada dosa-dosa. Selanjutnya, bagaimana ketika kita melihat bagi orang-orang yang menyaksikannya, ketika jenazah Prophet Muhammad sebelum diubur-ubur, ya, bagaimana kewajiban kita adalah mendampingi, mengingatkan, dan kita tetap bersihkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada namanya talqin. Talqin itu bukan ketika mayit sudah dimakamkan. Jadi talqin itu ketika manusia sebelum yuharbin, sebelum nyawa ditenggorokan. Makanya didampingi, ya, diangkat sedikit kepalanya, didampingi. Ayo bapak, ya, atau ibu, mawas la ilaha illallah, dituntun di belakang, sampai mampu. Dan ketika sudah mampu membacanya, jangan diulangi lagi. Karena harapan kita itu adalah kalimat yang terakhir. Jangan kita perlu datang tiba-tiba, aku sombong, gitu kan? Terus gitu nangis dirangkul. Coba, yang rugi siapa? Solehkah yang demikian itu? Baikkah yang demikian itu? Kalau kita mengacu pada apa yang telah Rasulullah sabdakan, bahwa kalimat terakhir la ilaha illallah itu adalah jaminan jannah, maka ketika sudah menyampaikan itu, biarkanlah berburuk sangka jangan, berbaik sangka ayolah. Semoga itu adalah kalimat yang terakhir. Dan ketika setelah itu aku jupuk no banyu, aku ngelak dipundut nih, setelah itu minum, dibimbing lagi. Ketika sudah mengucapkan, didiamkanlah lagi. Ketika ada saudara datang, ditahan dulu. Tolong kuatkan hatimu, jaga kalimat yang sudah dibaca ayah atau ibumu atau saudaramu. Ini. Jadi saya demikian. Sudah biar Allah, ini karena waktu ya, sebenarnya memang saya ada beberapa season ya kalau seperti ini. Karena mesti mengembang, ya. Soalnya kalau kita bahas untuk jana itu banyak segini, tak mungkin. Ini bisa kita rangkum, ya. Jadi mestinya ya kita ayo cepet-cepet aja, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nah, untuk selanjutnya sering kita dengar ya, lakunu mautakum la ilaha illallah. Talqin itu jajannya apa tuh? Tuntunlah, ya, tuntunlah orang yang diambang kematian itu dengan la ilaha illallah. Ini yang penting, ya. Jadi seperti tadi adabnya, jangan sampai ya ketika sudah diucapkan itu terus diusik lagi. Nah, terus juga apa? Mendoakan dengan doa-doa yang baik.
Ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah riwayat Muslim, "Idza hadartum mariba," jika kamu menjenguk saudaramu yang sedang sakit, atau saudaramu yang berada di ambang kematian, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Di sini Fakinal malaikati, sebab malaikat yu'minuna ala ma taqulun, sebab malaikat akan mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Jadi doakan yang baik-baik. Nah ini, saudaraku rahimakumullah, ini adab cara bagaimana ketika kita mengetahui saudara-saudara kita dalam diambang kematian. Loh, terus bagaimana setelah sakaratul maut? Sakaratul maut sudah, intinya sudah tidak bisa lagi mengucapkan sesuatu karena sudah diukur glok itu. Ibaratnya kalau kita semuanya ya, katakan krek kan. Nah, kita kalau yang sudah biasa dampingi orang yang sakaratul maut, saya kira paham tentang hal ini. Nah, ini tentu kita harus mengetahui sehingga tanda-tanda kematian seseorang ini dapat kita ketahui. Pada umumnya, namun tidak selalu mendekati mati dapat diketahui dengan tanda-tanda yang seperti tadi. Biasanya orang yang sakaratul maut itu biasanya kakinya lah, dan kakinya dulu kan, kakinya dingin. Wah, jangan-jangan gua anaknya orang begini aja, wah anak gua mati, enggak kok ya. Enggak begitu juga, ya. Jadi ketika orang sakaratul maut itu biasanya kakinya dingin. Terus kaki, jari, ini ya, jari-jari tangan maupun kaki ini nampak membiru. Karena apa? Pembuluh darah sudah mulai redup, jantung sudah mau berhenti. Ini tampak kebiruan. Terus, mohon maaf, waspada ya, telinga ibu-ibu. Nah, jika telinga aku pokoknya itu nempel apa orang lain, itu kuku nempel apa orang doi. Nah, ini telinga itu lemes, kisut. Ya, ini kayak menjadi tipis gitu. Ini tanda-tandanya. Jadi harus paham kita semuanya. Kemudian kalau sering menghadapi seperti ini, lupa padahal itu, mohon maaf, anaknya dokter, ya, manggil saya karena bapaknya teman saya, teman kerja waktu itu guru. Ya. Anaknya dokter, belum yakin kalau bapaknya mati, dokter benar. Karena apa? Bapaknya bisa panas apa itu. Nah, akhirnya saya jadi panggil. Ya saya mata pinter banget kan ya. Nah, kalau mata pinter banget. Nah, ketika mata disorot itu dapat bereaksi. Kadang-kadang mesti dong. Kita orang-orang disorot matanya gitu kan, di rumah sakit atau apa. Nah, ini tidak bereaksi sama sekali. Dan sedikit atau banyak kita tahu harus ada ilmu itu. Jika kita nanti gak bingung yo, bingung yo, lucu saja waktu itu ya. Nah, terus jantung kaki mulai melemah. Ya. Jantung melemah. Biasanya kita pegang bagian nih, tangan. Ini mesti kelihatan banget. Ini ada tekan, mesti kelihatan banget. Nah. Kemudian
biasanya, mohon maaf, kalau yang paham, bau khas rasanya muncul Pak dari dalamnya. Nah, ini. Kemudian bagaimana cara orang menghadapi orang yang sakaratul maut? Ini kalau keluarga tubuh sudah berganti langsung sampai orang gitu ya. Nauzubillah, sampai rakunangan, jingkrung, nauzubillah, akhirnya tuh kakinya sudah ditekuk ketika meninggal dunia, akhirnya bingung, Pak, ngurusnya piye kalau apa? Betul nggak? Terjadi nggak? Terjadi. Akhirnya apa? Dipaksakan, keluarganya malu. Kok nggak aku orang ngomong kalau si Fulan yang tahu tentang hal itu, sehingga dikafani sampai berkumpul. Nauzubillah. Kasihan nggak? Kasihan. Nanti pemakamannya yang repot. Nah, nanti akan tahu tentang hal ini. Saudaraku, ya, ketika orang sudah seperti itu, maka luruskan kedua kakinya yang menuju ke arah kiblat, supaya makanya mengira. Karena apa? Orang yang meninggal itu pasti bertaut. Tahu bertaut? Tahu nggak? Apa? Nih, kakinya gini, meregang, kayak saya jaga lembu, ya kan? Wah, kuat jadi satu tuh kakinya, saya jauh letek, ya letek tenang, ya kan? Banyak betul meregang. Tapi kalau manusia bertaut, kakinya bertaut. Nah, ini, kayak umumnya itu. Nah, terus apa yang terjadi kalau sudah demikian? Satu, kaki bertaut, mata mendalam. Betul nggak? Mata mendalam ke atas, karena mengikuti jalan ruh. Maka kalau sudah demikian, terus rahang melongok. Betul nggak? Betul ya? Betul, kan seperti itu. Betapa sakitnya sakaratul maut. Ketika ruh diambil, mata mengikuti jalan ruh, rahang melongok. Akhirnya kalau nggak konangan, jenazahnya mana? Betul nggak? Betul, karena ketika di rumah sakit makanya apa? Diikat pakai orang tidak tahu. Pakai suntikan kapan atau kasar, betul nggak? Iya, biar nggak melongoh. Terus mata ketika kita ditutup pelan-pelan. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena apa? Kalau manusia belalak bisa dikembalikan, ditutup. Tetapi kalau hewan yang mati sekali belalak tetap belalak. Betul nggak? Betul nih, disembelih merem itu nek mati melek. Gila kulino melek ya apa gitu ya. Yang saya hafal ya. Tadi manusia sama hewan itu seperti itu tadi. Nah, terus makanya apa? Supaya itu diikat, maka terus kaki biasanya di apa? Jempolnya ditaleni. Karena apa? Ketika bertahun, kalau kakinya tetap begini, nanti langsung begini, ya kan? Jempolnya ditaleni, pakai kasta itu. Tangan usahakan disekatkan. Kemudian bujurkan ke arah utara dan kepala menghadap ke kiblat. Kemudian apa kewajiban kita? Tentu dalam hal ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, terus semoga husnul khotimah. Ya, salah apa benar? Salah apa benar? Salah ya? Harapan husnul khotimah ya ketika hidup inilah dengan usaha kita, ya, majelis memilih tentang bagaimana kematian, ya. Nah, disinilah harapan kita akhir dalam keadaan husnul khotimah. Kalau sudah mati ya udah, terimalah ya Allah, terimalah segala amal terbaik, ampuni segala dosa-dosa.
lapangkanlah kubur, berikanlah nikmat kubur, tempatkanlah di tempat yang mulia. Ya itulah, dan keluarganya diberi ketabahan kesabaran gitu. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khotimah. Sekarang sudah tahu ya, makanya saling mendoakan ketika kita masih hidup. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Nek tanane donga itu ya ora kebagian awake. Nah, kita mendoakan seluruh muslim dunia dan jelas ini kita kebagian itu. Ini bagian daripada memilih tentang kematian. Nah, selanjutnya kalau sudah demikian tentunya apa yang harus kita lakukan? Kewajiban-kewajiban apa yang harus kita jalankan ketika kematian itu memang sudah datang? Nah, makanya dalam ini ya disampaikan kepada saudara-saudara kita tentang kematiannya si fulan. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Tentu setelah kita sampaikan kepada saudara kita yang lain tentang kematian itu, kemudian kita persiapkan tentang bagaimana cara memandikan. Apa yang harus disiapkan? Apa bajunya kudu robdir? Iya bu? Umumnya kan lagi? Apa pernah robdir? Begitu pak ya? Enggak juga lagi, ya. Jadi kan atus kira-kira sak jeding itu entek betul, betul enggak? Nah makanya enggak usah berlebihan. Paling cukup sebenarnya 15-20 liter selesai, ya. Nah harus kita siapkan satu. Apa yang harus siapkan? Sabun mandi, kemudian sampo, kemudian cotton bud, ya, mungkin gunting atau potongan kuku, kata dia. Nah, terus apalagi dan perangkat-perangkat yang lain. Lupa menggunakan dibongkir perang. Boleh orang? Hah? Boleh orang? Oleh nih orang yang sapo, gitu kan ya? Kalau dulu kita mandinya keramasnya zaman bangga kita sama mana? Makanya enak sampo gitu kan ya? Ini merah lah ya. Sampo merah kan gitu. Oleh nggak kalau orang? Oleh nek orang nek sampo jangan diada-adakan. Mau zaman ini saya terang mulu sih, ya? Ini anti kemajuan, ya kan? Anti kemajuan. Yo ini orang sih kakak gigi golek pasir kali kono. Nek Jawa Tengah sih kono masa sepe ya? Ini Ponorogo ya? Ini Ponorogo ini masalah ini. Ya itu sekali masalah ini. Ya. Hah? Satu kali. Tapi seperti itu. Lah saya ini sudah tiba, Pak. Ya kan? Nah, di sini makanya ada tidak perlu ya, tidak apa-apa, sikap tidak apa-apa. Kemudian kalau itu siapkan semuanya dari perangkat-perangkat itu, ya, saya kira nggak perlu kita sampaikan, cuma sudah tahu lah tentang itu bagaimana perlengkapan kita ketika mandi, iya kan? Loh, coba apa boleh itu kita memotongi kuku mayat katanya mematahkan tulang-tulang mayat bisa benar-benar mematahkan ketika hidup. Nah, yang bilang macam apa itu ini kuku, ya kan? Kira-kira mengganggu nggak? Boleh nggak memelihara kuku? Nah, itulah, ya kan? Nah, jadi situ. Kemudian apa yang perlu siapkan lagi? Airnya tadi nggak perlu banyak-banyak. Batir lah. Lupa itu nanti disiraman. Gitu, dosa aku tuh biasanya gurau lupa bagaimana sawah nih. Betul nggak? Iya bu. Ibu-ibu ada yang tahu wortel biasanya kan? Pokoknya diikuti daripada dalam prosedurnya. Iya bu ya? Ya. Oh berarti memang kalau memang hebat, ya kan? Ya Masya Allah, ini Ustaz Wahyu top jamaahnya makanya. Nah ini, tapi itulah. Jadi gitu, apa? Kembali, tidak usah terlalu berlebihan. Dan jangan ketika kita satu dream,
Ketika kondisi mayat itu membawa bakteri, insya Allah kita akan terhindar. Kalau perlu masker juga, ya. Coba kalau tahun kemarin gitu, ya 2020 sampai 2000, nah, wes tiap hari nangani COVID gitu, ya. Dan seperti itu, apa? Siapkan diri tersebut. Masker itu perlu juga. Karena kondisi mayat macam-macam. Kadang-kadang apa? Sakit menaun. Sekarang sakitnya normal ya. Ada diabetes, beban luka. Ya, banyak di kami itu ya. Kira-kira wani nggak kondisi seperti itu? Wani nggak bu? Bapak-bapak? Lu panjenengan di sini itu fundraiser akhir atau kawan ini ya opo? Di mana-mana ada, di majelis-majelis ada, tapi keberaniannya tidak ada. Kuyora leguno, betul nggak? Betul. Pada karo kursus Juleka, sampai bayar 2,5 juta, terus ngeteni suwi-suwi, oleh giliran nang Surabaya, oleh piagam rawani beleh, ya nggak? Wah, latihan pulang balik. Isonya belek tok ora iso naleni. Repot gak? Repot. Maka harus komplit. Ibu, bapak, saya jelaskan ya. Karena kondisi mayat itu macam-macam. Lho lek kecelakaan lho Pak, kok kabeh ngono ae. Kan tahu enggak? Kamu kepiye kok omah wis ora madian. Betul enggak? Kasus Pak ini banyak sekali seperti itu. Cara menghilangkan bagaimana? Insya Allah, karena Allah saya menjalani ibadah ini. Insya Allah selesai. Ojo dipikir kok ambune piye. Ustaz. Tapi insya Allah, kalau orang muslim taat, biasanya amis gak amis tuh. Bapak, gak amis. Kalau memang muslim taat. Dari hidupnya aja sudah beda, gaya hidupnya sudah beda. Dan saya juga sering. Wis contoh kecil aja. Darah ketika kita melakukan hijamah, bekam. Orang muslim taat sama enggak itu juga beda. Pecandu obat, narkoba itu juga beda. Kalau kita insya Allah Pak, Bu, orang amis. Sekarang itu toksin. Kadang saya jawab tidak pakai masker ketika praktek. Tetapi kalau orang ini latar belakangnya lalu obat, latar belakangnya itu memang buat orang-orang taat, jaminan, ya pasti ada sesuatu yang nanti ada kejutan-kejutan. Maka safety harus, ya gelongsong, ya masker sama ensku ini. Kamu harus ketok gitu loh, apalagi nanti sudah. Nah, kuncinya kecelakaan kalau orang mati luka. Ini Bu, Pak, nanti tolong ini benar-benar kalau nanti jaringan gak bisa nangani, terus enek wong sing iso terwani, terus gak iso duwe solusi, kasih solusi itu, insya Allah jitu. Apa itu? Kopi. Apa Bu? Kopi bubuk itu. Cuman emak, terus obat kopi ini dari mana kok masuk kopi itu dijitem? Enggak lah ya, kopi. Nah, kopi nanti maka disiapkan semuanya. Kata kasar, kalau boleh beli kasar, nanti kita kasih contoh ketika nanti praktek. Tak beli kasar nanti kalau beli contoh kasar jangan kosong bungkus mayat kok kasarnya kasar kecantikan. Bu, halo, sering ya itu ya? Ya, jujur karena kasa itu identik dengan ibu, makanya terus di enek kasa kecantikan berarti sesuatu dan lu iyo terus digo mayite simpulan terus gak apa-apa lah mau sedekah, gak apa-apa ya, ambil kasa yang gunakan dulu ya, nanti lu kalau kasih kopi dimasukkan ke lukanya, nanti menghindari bau, insya Allah tidak akan bau. Yang
anjir, yang naudzubillah yang bacin, yang luka-luka sakit-sakit itu mohon maaf ya, yang diabetes itu bukan apa itu, karena di situ ada mama, ada macam-macam kan, cairan mesti keluar itu, ya. Kalau itu berlubang di dalamnya, nah itu kasih kasar, kasih kopi masukkan plus. Loh yang kecelakaan gimana? Sama, kasih kopi, insya Allah aman. Makanya kalau ada jenazah kecelakaan itu mesti ada plastiknya, gitu aja. Nah, solusi. Terus selanjutnya, tak ditegur nanti tak, naik ketahuan tak. Ini sesuatu loh tadi ini. Kayak gitu ayo, kasih kayak gitu. Kayak itu ya. Jadi nanti itu solusinya. Nah, baik. Itu tadi ketika kita di dalam hal ketika mengetahui nanti kita memandikan tadi ya. Jadi mau memandikan kok lurus muka saya piye yo menehnya tuh lagi. Masya Allah, manusia hukum ya. Nah, itu memandikan. Ketika tadi disiapkan tadi ya, semua disiapkan. Terus school nanti kalau syukur waslah. Ojo nu jauh biasanya politik kuwetoki Pak. Kasar gak itu? Kasar kan ya? Ya kasihan lah. Wong anak apa dia nyabulan anak-anak kita usuk kita lah kok itu sih mau ayat dan saya kuasa diketahui bukan sapu kayak sapi bayo Masya Allah pakai ramsak nih gitu kasus itu sering terjadi gitu ya Allah santun dikit lah tahu kok yang memandikan siapa Ustaz Biru yang memandikan Ustaz Sasoko tahu ya jangan gitulah ya jadi yang santun. Nah terus apa kemudian lagi setelah itu disiapin semuanya ya asap sabun terus waslah apa lagi daun bidara. Daun bidara itu gimana oh itu cuma belum sadar dulu tak harus cenderungi lagi cantol daun bidara saya kira ini kira kok ya kilo karena masih banyak paham daun bidara itu ada bidara India ada bidara Cina makanya tak siapin terus di rumahku kalau dulu bubuhan sekarang gak kau mengerikan gak boleh blender terus pokoknya sepaling di rumah beres gitu aja kan apa di blender selesai loh blender gak ada blender rawang mati aja di cetek terus disaring beres ojo sak kuah sampah sih jangan nanti kasih ember sendiri daun perasan daun bidara seperti di blender nanti terus disaring ya kan terus kapur baru ojo gelondongan kapur baru juga ditunggu halus sekarang yang sudah halus juga ada yang mukuli gembui sendiri juga ada cuman yang lazim itu yang perokok-perokok kita gembui sendiri tidak apa kita siapkan ember tersendiri kapur baru sendiri daun bidara sendiri setelah komplit semuanya ya lagi proses memandikan ada yang siap mau dimandikan sekarang bujuk dah Ustaz Heru marilah terus alah mesti semua ayo Pak anak kurang kecil kau dilukan Pak aku kurang mantu Pak aku kurang butuh ya gak non lah itulah karomahnya itulah ya Masya Allah luar biasa aku terakhir sobat itu kok ceritanya apa ya Masya Allah itu bapak jeneng kan ini wah Masya Allah jadi gitu ya dan setelah itu nanti siapkan semua cara memandikan loh bagaimana siapa yang mulai memandikan yang memandikannya Andre sampai ibu ya ibu bapak ya bapak ojo campur aduk dupreh konco akrab sedulur akrab tonjo cedak dilalah sing mati mantan pacar orang kita wis mbah ning diselak mati coba terus ikut-ikutan memandikan bukanmu boleh gak sedangkan mukhrim saja ketika umpama mati
juga dengan yo. Tak, umpama lo kan yo. Umpama utama mati, yang memandikan istrinya umpama. Kebetulan ada Ustaz Sasongko, ada Ustaz Hedi untuk memandikan. Kira boleh nggak istrinya yang memandikan? Sekalipun suaminya, boleh nggak? Usahakan kalau bisa jangan, sekalipun boleh, karena di situ ada laki-laki yang bukan itu tentu ya. Nah, ini tidak boleh. Pada umumnya masih begitu ya Bu ya. Ya Bu ya. Yang ibu-ibu yang urusan ini satu banget orang ngerti masa dikantin ya. Nah, jadi itu. Jadi usahakan support keluarganya semuanya. Support keluarganya semuanya. Kalau tidak laki-laki, perempuan perempuan. Insya Allah kalau di sini jamaah Baitul Rafiq dari RT RW pasukan perawatan jenazah siap. Aku salut pada ibu-ibu. Ya. Jadi ini keuntungannya. Kemudian caranya gimana? Usahakan yang memandikan itu orang-orang yang tidak berhadas. Artinya apa? Kemudian di segel kok ada batal demi apa-apa gak apa-apa. Wong duwe agone sak pira. Wong nggawa awakmu dhewe. Ya kan? Loh, kita yang memandikan itu kan mensucikan. Ini ada beberapa pendapat lah ya. Memandikan itu adalah mensucikan. Ketika mensucikan yang memandikan gak suci, coba bayangin. Kira-kira met gak? Gak met. Ya, jadi begitu. Terus apa yang harus dimulai? Bagaimana kita memandikan jenazah itu? Sebagaimana kita mandi junub. Karena ada saudara kita, mohon maaf di luar sana saya nggak menyebut siapa-siapa. Pokoknya tiba-tiba, ya, terus pokoknya tujuh dan diungkok terus diwudoni, begitu kan? Ada kan seperti itu? Ada ya? Ada banyak keumuman seperti itu. Nah, bagaimana kita junub? Yang perlu dibasuh dulu apanya? Fatnya. Bersihkan dulu fatnya. Mohon maaf, karena ada diketahui ketika orang meninggal itu ada juga, mohon maaf kalau laki-laki itu sudah mengeluarkan air mani. Ada seperti itu. Makanya dicuci dulu fatnya, kuburnya. Setelah itu bersih baru diwudukan. Ya kan? Bagaimana kita wudu? Ya bagaimana kita memandikan jenazah itu, ya kan? Nah, itu air cuak, kalau tidak ya pakai simbol, gitu ya. Nah, terus bagaimana pakaian masuk hidung? Oke. Biasanya hidungnya kan pekat diriannya, orang meninggal itu hidungnya pekat biasanya. Itu biar nggak masuk, pakai kain kapan dimasukkan sedikit, biar tidak masuk ke lubang. Ini boleh. Sehingga kita mensucikan itu bebas. Setelah itu kita cabut kembali. Karena ketika kita masih hidup, memasukkan air ke hidup, seret, nggak apa-apa. Ya, tetapi kalau mayat, bisa nggak? Ya nggak bisa lah. Jadi seperti itu. Jadi, difatnya dulu, terus diwudukan dulu. Setelah itu baru dimandikan, dimulai dari sebelah kanan. Dan jangan tergesa-gesa. Ya. Kepala, terus kaki. Jaga setelah diwudhu syukur, tangan dijaga karena kalau nanti kadang-kadang geleng-geleng, demek ke menyentuh kemaluannya. Kalau kita hidup batal nggak? Batal. Makanya nanti setelah itu diwudhukan kembali setelah bersih. Jadi setelah kanan dulu, nggak usah ke susu, bunda, ayah anda, ya.
bersih, bagaimana dicek ramasnya, kukunya. Ya kalau dulu pakai perang bunda ya. Jadi perang itu juga apa bunda? Ayo, simbolis itu kan jenengan perso perang itu biasanya cuma ditutup-tutup yang kukunya itu loh. Berdiri pakai strip, betul ya? Betul. Itu adalah warisan dari pendahulu-pendahulu kita. Apa itu bisa membersihkan? Ya nggak bisa lah. Orang kukunya panjang-panjang merusak kemeranggulnya. Nah, makanya untuk bersih itu dipotong, dibersihkan pelan-pelan dengan cotton. Nggak usah ke susu memandikan jenazah itu. Nah, setelah itu ya kita mandikan, sudah disabuni kanan, kiri, kaki atas, kemudian apa? Istilahnya diengkok. Tahu diengkok ya? Nah, agak diangkat kepalanya sedikit, badan sedikit, perutnya agak ditekan. Biar keluar ada sisa-sisa kotoran yang masih di atas tubuh. Nah, itu keluarkan dulu. Setelah bersih, kalau bersih diulangi lagi, belum bersih diulangi lagi. Setelah itu baru dibersihkan. Sabun tadi bersih. Setelah bersih, bagaimana? Dibutuhkan kembali. Setelah wudhu bersih gimana? Kemudian disiram dengan air daun bidara. Loh kenapa kok harus daun bidara? Apa untungnya? Mohon maaf, kami membaca dari beberapa literatur dan juga dari beberapa pengamat penulis bahwasanya manfaat daun bidara itu macam-macam. Kalau orang hidup ya biasanya untuk BAB juga bisa, buat rukyah juga bisa, karena sangat tidak disukai oleh jin. Ya, sangat tidak disukai oleh jin. Mohon maaf, ketika orang meninggal dunia, kadang-kadang kita dulu ketika ada orang kecelakaan di jalan kita masih ditakut-takuti. Woi, nunggu dari kecelakaan, kupingnya hilang. Woi, ada sih duit, kupingnya. Betul ya? Woi, nunggu ini kecelakaan. Jadi nangis. Gulai apa? Gulai bijinya putih sedikit. Pernah nggak seperti itu? Cerita seperti itu? Pernah. Dan sering kita masa-masa dulu. Nah, tujuan itu kenapa daun bidara? Daun bidara saya kenapa pakai bidara soalnya, ya kan? Yang tiap punya, insya Allah ini semua punya dia sendiri. Kalau itu batu dulu gitu ya. Insya Allah. Jadi itu. Apa? Jin tidak akan bisa menyerupai orang yang sudah meninggal. Ini keuntungannya. Paham ya? Jadi sepele ini loh ya ini. Sepele ini. Belum ada zat-zat yang terkait di dalamnya. Terus setelah itu, coba bisa anak kok, yuk lah itu enek dari diri. Beberapa liter, berarti rokok. Ya, dari ujung atas dari ujung bawah, makanya disaring dulu. Nah setelah itu apa? Kapur barus. Untuk apa kapur barus? Kapur barus itu adalah untuk pembunuh bakteri. Tidak ada musuh, ya, dan juga tidak ada bakteri-bakteri yang akan mati karena itu. Setelah itu baru diaduk pelan-pelan. Ya. Nah setelah itu nanti baru ya, maaf, sebelum jenazah dimandikan itu mestinya kafan harus disiapkan lebih dahulu. Karena materinya pekafanan nanti besok, lusa, gitu ya. Ketika saya baca umur, nanti insya Allah akan kami bersamai. Insya Allah. Jadi sampai di sini dulu. Nanti yang perlu ditanyakan di lain waktu, karena waktunya sudah jam gitu ya. Ikhlas ya Pak Ibu? Saya estu. Mungkin nek ngertos tanglet mawon kalian sing mau. Mungkin ibu-ibu
rujukan kalian itu loh, gepennya itu, itu juga pegiat penyelenggaraan jenazah. Banyak kok di sini kok perlu pelaksanaan, mau dengan rumah sakit. Tega sampean di Pulau Soro. Mereka manutnya apa di Pulau Soro? Mereka mayatnya di kapal-kapal nih, manut, betul ya. Akhir jadi di Pulau Soro ini bahasa saya orang tega. Bias penyelenggaraan jenazah gitu ya. Yura itu kalau dan itu di Pulau Soro itu di kapal-kapal nih manut gitu ya. Jadi tolong diikhlaskan ya, nanti insya Allah nanti untuk praktek ibu nyai pulau takjak nanti berurusi kalau ibu bapak kalau bapak bukan berarti nanti kapan ibu bapak tidak tahu dan sebaliknya semua harus tahu bapak seperti apa, ibu seperti apa. Nanti insya Allah istri akan saya ajak, mudah-mudahan ada kesempatan umur nanti bisa bersama-sama. Karena mengatakan dengan satu keluarga bukan tinggal pada masa diberikan kan. Lempat pun aku mengisi tangan sani, wonten produk pakai pakat pangucap tinggal bilang anda tenaning penggaling dengan sani. Ikhlas gitu, baik kamu cepat keluar. Alhamdulillah. Rasulullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kan? Ada dokternya ada berapa ini dan beberapa ini lah. Jadi beberapa ini. Oke, ini itu dah tombok. Ya enggak lah, wah ini aku tombok aja toh. Taruh. Nonton sapi kok. Gantian kunci ada 3, ganti 3. Lin ada 2, jelas 1. Wis kuping apa? Nih. Terus ketika mengetahui saudara kita, keluarga kita sebelum nafas nyawa di tenggorokan. Orang ada bisa kok. Mendampingi dan mentalkinkan. Mendampingi dan mentalkin. Kata itu menuntuni. Dituntuni apa? Pakai tekan apa pakai apa? La ilaha illallah. Terus ibu? Terus apa? Kon milih nopo? Kowe tak ini rada geleng-geleng, tapi nek pikir sok. Ngono lho masyaallah. Jadi kita ramai yo, arti yo. Masyaallah. Matur suwun nggih, sugih kena hati. Oke masalah kok tidak hati lah ya kurang ajar iki. Ora apa-apa gitu. Kenapa nggih? Nggih. Terus pertanyaan kedua, ini buat khusus ibu. Berarti ini gulanya sing senengan ibu-ibu seneng kecil loh. Ibu, ini kalau diganti kafe boleh nggak? Boleh. Bu, bu, mani ya, mani. Pertanyaannya, bu. Pernah mendampingi orang meninggal bu? Pernah mendampingi orang meninggal bu? Hah? Aku yakin sampai belum. Hah? Lah yang mendampingi orang meninggal kok? Hah? Loh itu langsung cekak. Itu lanjut sering ngantek. Oh yang mau meninggal. Oh iya yang mau meninggal aku sadar. Oke, siap. Ibu,
seperti tidak. Siap Bu? Halo, siap Bu? Ya, sing jawab banter dhewe kudu iso jawab. Sini dong. Bu, ketika panjenengan meninggal yang mengetahui ketika mendampingi orang yang meninggal. Terus orang itu meninggal beneran Bu. Iya dong. Apa yang harus Ibu lakukan ketika melihat tanda-tanda orang itu sudah meninggal? Berikan jawaban 2 saja. Jawabnya salah benar Pak? Benar. Salah tuh kan Bapak-bapak? Itu kan tandanya orang yang meninggal. Pertanyaannya, apa yang harus Ibu lakukan ketika mengetahui ibu yang Ibu dampingi itu meninggal? 2 saja. Ayo, apa Bu? Masuk, terus naik. Cukup loro, terus isiannya bagian. Juga Bu, ngono lho, yang dari pendamping mayat. Tuh, joyo. Tapi sing arep bukan terima kasih. Terima kasih aku ya. Oh iya, aku kata ya. Apa? Yuk. Oh, dicoba. Nanti kan piro iki? Gelasnya enek coklatnya. Ini spesial ya, spesial. Terus tadi ada 2 jawaban. Sekarang tambah lagi. Ya toh? 1 jawaban. Berkaitan tadi apa yang harus dilakukan? Ya, ambil. Menang ini gimana nih? Tak ini PKP, ribet ya. Woi, ya Masya Allah. Karomah. Suara kau ibadah lah. Padahal kita saya ini. Hah? Ngomong mobil. Menikah. Woi, begini. Masya Allah. Selamat. Ini coklatnya lupa bungkus jujur. Oh itu. Oh bisa pakai saya jangan lah. Gak apa-apa ya. Oke, lanjut. Nah ini gaji ya, gaji. Masya Allah. Nah, setelah orang tahu itu meninggal, tuh kaitannya menurut apa ya? Terus apa yang harus diucapkan? Tak cukup sing win. Ayo maju terus tadi ini. Ayo. Nah, apa jawabannya tadi? Jawabannya tadi apa? Belajarlah. Salah ya, jawab dulu ya. Mau? Apa sih yang mau? Enak iki loh. Ini salah satu bisnis songo. Ini juga salah satunya bisnis songo. Ya, terima kasih. Wes, ya ini sih biar artinya ulo ini kan. Tidak apa-apa. Orang dia senang. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya. Aku naik ini, Bu, nanti sebulan tidak? Pernah ya? Bapak-bapak dulu Bu, naik aku terus, Bapak ayo dulu aku Bu, aku ketemu ini ya. Halo Bapak. Ya, aku ngerti nek Bapak pakai jajan gak patut. Ini jajan kunci Pak. Rela Pak ya? Makanya jajan apa ini kan? Bapak. Pertanyaan selanjutnya Pak ya. Ini yang paling sederhana.
Pertanyaannya, apa yang harus disiapkan ketika jenazah mau dimandikan? Sebutkan satu saja. Yo, sampai nak ya ini. Tapi yang apa? Kelaziman di masyarakat yang kita harus mau berbeda dan memang harus berbeda ketika kita memutuskan. Coba amati dari apa yang telah kita kaji tadi, apa yang membedakan perawatan jenazah menurut Islam dan yang bukan Islam. Sebutkan satu saja. Ya Pak, aku bingung ini loh. Ayo, jajal, mundur. Hei, jajal. Membersihkan kemaluan karena memberikan tansi, karena ketika meninggal kadang keluar cairan. Ya itu masuk itu kadang-kadang orang kan langsung Di kepala biasanya. iya betul ya, sah ya. Nah ini bagiannya bisa kayak gini, ikut pas ini kalau ini pas gue pilih apa nih orang anak kok ibuan Ganti anak lah. kan tadi bapak ini semua nggak tahu kan oh ya aku udah jajan asain kan ya ini senangannya bokku maksudnya gitu lah ini kan aku kemana-mana aku jajan ya ini ya bokku itu kita sekolah ya sakti kan apa berarti kok iya ya Allah atau nuwun Masya Allah siap. Nah masih ada dua lagi pas kita boleh menggunakan ini satu berarti pertanyaannya jawabannya ini siji. Apa yang membedakan antara perawatan jenazah muslim dan juga secara adat yang tadi kita bahas bersama kaitannya dengan kapan? Ayo apa ayo ngosok ayo hah? Yang mandikan bukan? Bukannya. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar lah. Biasanya waktu kita duduk saya ngerti Islam ngaji, lek sing memandikan ya kudu muhrim. Ora oleh ya campur anane lanang karo wadon campur itu sekalipun demikian ya harus kita jaga betul. Sah kandungan kunci satu. Nah kok kita ya lah, gak lari. Ini Masya Allah, manulun. Si manulun aku terus ini. Gak apa-apa. Hei ini aku ibu-ibu anak-anak. Masih ada yang membedakan. Yuk jawab. Weh Sata, jawab maju. Komponan jolek. Bungkus. Nah, wes manis toh, dekat ini tak? Ya, mudah-mudahan karomah tetap. Ya, karomah diberkahi, Masya Allah. Kalau iso nyuwara, alhamdulillah karena dengan izin Allah lantaran karomah kajian begini maksudku. Mugi-mugi ingkang katen kula wau